Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motuba Channel. Pada video kali ini kita akan mereview Honda Jazz generasi pertama ya, atau Honda Jazz GT3. Ini sudah ada Honda Jazz GT3 varian VTEC ya. Untuk Honda Jazz generasi pertama atau GT3 itu produksi dari tahun 2003 hingga 2007. Pasar hatchback di era 90-an yang cukup ramai ya, ada Daihatsu Serer, ada Toyota Starlet ya, itu kan sudah ramai, tetapi mulai lesu di awal era 2000-an atau era milenium setelah krisis moneter di Indonesia tahun 98. Kemudian melihat peluang untuk bisa merajai pasar hatchback, Honda mengimpor secara langsung ya CBU dari Thailand, yakni Honda Jazz GT3 ya. Kode sasisnya GT3 menjadi Honda Jazz generasi pertama yang masuk ke Indonesia. Karena cukup laris, akhirnya produksi di Indonesia dan tidak lagi CBU dari Thailand ya. Untuk Honda Jazz sendiri itu ada dua varian. Yang pertama adalah IDSI. Ini tagline-nya dia hemat dan bakar. Dan yang kedua varian VTEC, variable valve timing electronic control. Dia tenaganya lebih galak dan di putaran atas itu lebih bertenaga sehingga lebih diminati oleh anak muda. Oke, langsung saja kita review ya dari eksterior dulu. Tampilan dari Honda Jazz ini terlihat sangat sporty ya, baik dari depan, samping maupun belakang. Dia terlihat long lasting dan walaupun sudah lebih dari 10 tahun tapi tetap terlihat sporty dan desainnya terlihat keren ya. Lampunya seperti ini, walaupun belum LED ya, masih lampu halogen biasa, lampu, dan di ujungnya ini ada lampu reading. Kemudian dengan grill yang sipit dan logo Honda di tengahnya. Untuk bumper sendiri seperti ini. Untuk varian VTEC sudah dilengkapi dengan body kit dan juga lampu fog lamp di kedua sisi. Kaca depan cukup lebar sehingga pandangan pengemudi cukup luas. Dilengkapi dengan penyapu kaca, wiper, kemudian ada lubang-lubang pernapasan di sini ya, dan juga dua semprotan kaca. Untuk tampilan eksterior dari samping seperti ini ya. Kaca depan ini ada kaca juga sehingga memudahkan untuk berbelok ya. Jadi kacanya di pintu sendiri sudah lebar dan ada tambahan kaca di sudut ini ya, di samping spion, sehingga saat berbelok bisa memudahkan pandangan pengemudi. Pilar A juga tidak terlalu tebal sehingga tidak menghalangi pandangan pengemudi. Untuk spionnya sendiri belum retract tapi sudah electric mirror sehingga bisa diatur dari dalam. Untuk velgnya menggunakan ring 15. Ini kebetulan sudah diganti ya. Kalau standarnya itu ring 15 seperti ini. Kemudian bumper, pintu, dan masih cukup sederhana ya, nggak ada lekukan-lekukan yang ekstrim ya, cukup sederhana tetapi elegan. Ini sudah ada karet atau plastik untuk pengaman dari pintu saat dibuka. Untuk handle pintunya sendiri chrome dan sudah dilengkapi dengan body kit untuk varian VTEC. Bonus dari Honda Jazz ini adalah talang air. Kemudian untuk pengisian bahan bakar di sini di samping kiri. Ini berbeda dengan mobil lain di mana biasanya kan ada
ikat jok pengemudi itu untuk membuka tutup dari bahan bakar ini ya. Kalau ini nggak ada, jadi ini ada tonjolan, ini cukup ditarik aja seperti ini untuk membukanya. Tinggal dibuka saja, kemudian ini diputar dan ditutup. Nggak ada pembuka dari dalam kabin. Untuk bahan bakar sendiri yang direkomendasikan adalah Pertamax, karena rasio kompresi dari mesin Honda Jazz ini 10:1 ya. Tidak disarankan menggunakan Pertalite. Oke, untuk tampilan bagian belakang seperti ini sudah dilengkapi dengan defogger kaca ya. Saat hujan mungkin agar tidak mengembun. Kemudian ada spoiler atau topi di bagian atas dan juga penyapu kaca atau wiper, kemudian logo Honda di sini. Untuk dari lampu belakang seperti ini, dimana ini lampu kota, lampu rem, dan juga lampu rating menyatu seperti ini ya, merah dan tengahnya putih. Untuk lampu mundur dan rating, kemudian ada tulisan teks di sebelah kiri dan tulisan Jazz di sebelah kanan. Untuk membuka bagasi menggunakan kunci kontak ya di sini. Desain bumpernya seperti ini, cukup sederhana tapi cukup elegan. Kemudian untuk antena posisinya di sini, bagian belakang untuk varian VTX, sedangkan untuk varian IDSi itu di bagian depan. Ini antenanya sebenarnya masih model yang lurus saja gitu ya, kecil. Ini sudah diganti yang model ngesak. Langsung saja kita lanjutkan ke bagian interior. Oh ya, untuk kamera mundur ini variasi ya, ini dipasang sendiri, defaultnya belum ada kamera mundur dan belum ada sensor parkir. Oke ya lur. Untuk bagian interior seperti ini. Untuk bagian dalam door trimnya seperti ini ya. Ini ada motif yang kayak lubang-lubang kecil gitu. Terus pembuka kacanya, pembuka pintunya seperti ini, dan untuk locknya seperti ini. Kemudian untuk pegangan pintunya seperti ini, dan ini sudah dilengkapi dengan speaker ya di bagian door trim kanan dan kiri. Kemudian ini ada laci penyimpanan terbuka. Ini bahannya dari hard plastik ya, tapi desainnya cukup oke dan sudah kelihatan sporty ya di zamannya. Untuk jok seperti ini, satu motif dengan bagian door trim ya. Warnanya bludru, warnanya ini hitam, kemudian warna grey atau abu-abu di bagian tengahnya, dan juga motif bintik-bintik atau lubang-lubang kecil ini ya, seperti di door trimnya. Cukup bagus dan keren. Kemudian ini ada untuk mengatur joknya ke depan dan ke belakang, dan tinggi rendahnya kursi ini ya diputar di sini. Sudah dilengkapi juga dengan seat belt ya, safety belt. Ada 4 ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Berada di kursi pengemudi ini cukup nyaman, kita bersandar juga cukup oke ya. Ini kursinya bisa diatur tinggi rendahnya, dan juga sandarannya bisa diatur ke depan dan belakang. Sudah dilengkapi juga dengan headrest di sini, bisa diatur ke atas dan ke bawah. Kemudian untuk dashboard desainnya seperti ini. Ini kebetulan sudah ada variasi speaker ya. Sebetulnya ini kan nggak ada seperti ini. Ini ada dikasih tweeter ya.
Kemudian dashboardnya seperti ini, ada motif-motif bintik-bintik juga. Materialnya dari bahan plastik ya, plastik keras. Kemudian setirnya ini ada bintik-bintiknya juga dengan warna hitam. Ini ada tombol plus min ya, ini karena varian Matic CVT ya. Ini untuk Triptonic 7 speed mode ini, karena variannya itu ada dua. Yang pertama manual transmisi 5 percepatan, dan yang kedua Matic 4 percepatan CVT ya. Bisa diatur modenya Triptonic dengan 7 speed, bisa diatur dari kemudi sehingga sangat memudahkan pengemudinya. Kemudian untuk setir sendiri, walaupun dia belum teleskopik, tapi dia sudah ini ya, sudah dilengkapi dengan tilt up dan tilt down ya. Bisa diatur ketinggiannya naik dan turun. Kemudian untuk speedometernya seperti ini, ada 3 lubang atau 3 bundaran ya. Yang ini untuk RPM, sudah ada dilengkapi dengan ini petunjuk temperatur, kemudian lampu, indikator oli, dan lain-lain ya. Kemudian yang tengah ini untuk kecepatan dan juga odometer ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada indikator untuk bahan bakar dan juga perpindahan gigi ya, dari P, R, N, D, dan lain-lain ya, untuk transmisi maticnya. Kemudian dilengkapi juga dengan kisi-kisi AC. Ini ada 4, 1 di kiri, 2 di tengah, dan 1 di kanan. Di tengahnya sudah ada audio. Ini kebetulan sudah diganti dengan double din. Kalau defaultnya masih single din. Kemudian ini ada tombol AC yang model kompor seperti ini ya, diputar kayak kompor. Kemudian ada pemanas juga di sebelah kiri, tapi ini jarang digunakan ya, karena kita di negara tropis lebih butuh AC daripada pemanas. Kemudian untuk konsul boxnya sendiri seperti ini ya. Konsulnya ini ada laci penyimpanan yang tertutup, ini laci penyimpanan terbuka, ini ada untuk colokan rokok ya, atau bisa digunakan juga untuk yang lain. Kemudian ini untuk handle transmisinya seperti ini. Modenya ada P atau parkir, R, N, D, S, dan L. Handlenya seperti ini, cukup nyaman dan mudah dijangkau. Kemudian untuk hand remnya juga mudah dijangkau ya, enak posisinya di sini, dan ada motif-motif lubang-lubang bintik-bintik ini ya, jadi cukup enak dipegang. Di sini juga sudah dilengkapi dengan penyimpanan untuk botol ya, botol minuman. Kemudian samping kiri ini ada laci tertutup ya, ada 2 tingkat, dan juga laci terbuka di bagian bawahnya. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk saya yang 170 cm, saya rasa cukup nyaman berada di dalam kabin Honda Jazz ini. Ini untuk posisi kursi yang berada di tengah ya, tidak terlalu dimundurkan dan tidak terlalu dimajukan. Ini lutut atau dengkulnya masih ada space dengan dashboard. Kemudian kepala juga masih ada space 1 jengkal ya. Jadi cukup nyaman, dan kabinnya cukup lapang untuk ukuran hatchback. Pandangan pengemudi juga luas ya, baik depan maupun samping. Walaupun spionnya tidak terlalu besar, tapi untuk melihat ke belakang cukup oke ya. Lanjut ke bagian tengah. Oh ya, ini standar sudah dilengkapi juga dengan spion kabin ya, dan juga sun visor. Untuk sun visor yang sebelah kiri ini sudah dilengkapi dengan kaca ya. Kemudian ada pegangan juga untuk pengemudi di bagian kanan, dan di bagian kiri untuk penumpang sebelah kiri.
Untuk atapnya sendiri ini menggunakan bahan seperti bludru ya, tidak menggunakan bahan yang kain itu. Kemudian ini ada lampu plafon ya, sudah dilengkapi lampu plafon. Oke, lanjut ke bagian tengah. Berada di kabin row yang kedua atau row belakang ya, itu cukup nyaman. Saya yang 170 ini masih ada space ini ya, 5 jari ya. Jadi kepala tidak terlalu dekat dengan plafon, dan juga ada pegangan tangan ya di sini untuk penumpang di baris kedua. Sudah dilengkapi dengan safety belt ya untuk kanan dan kiri. Berada di row kedua ya, kabin row kedua atau yang belakang ini bisa untuk 2 penumpang dewasa ya, nyaman. Kalau digunakan untuk 3 orang mungkin masih bisa, tetapi kurang nyaman ya, karena posisi di sini di tengah, ini yang di tengah agak kurang nyaman, walaupun bisa juga. Posisi duduknya cukup nyaman ya. Kemudian untuk space di sini juga cukup lega. Dari jok depan sampai ke lutut ini juga ada hampir 1 jengkal ya. Jadi cukup nyaman dan lega. Mungkin itu saja untuk bagian row tengah ya, row kedua. Ini untuk door trimnya sama aja, motifnya seperti ini, model bintik-bintik, pegangan tangan dilengkapi dengan power window dan juga lock ya. Untuk membukanya ini sudah ada chrome-nya juga. Pada Honda Jazz ada fitur pelipatan yang tidak seperti di mobil-mobil pada umumnya. Seperti ini, kalau biasanya mobil-mobil hanya bisa dilipat ke depan ya, kursi belakang dilipat ke depan untuk memperluas bagasi. Tetapi untuk Honda Jazz selain bisa dilipat ke depan, dia juga bisa dilipat ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dikunci di sini, dilipat ke atas, sehingga untuk bagian tengah ini bisa dipakai untuk membawa misalkan dispenser yang tinggi ya, atau membawa tanaman gitu, tidak bisa ditaruh di bagasi belakang, bisa ditempatkan di sini karena cukup tinggi ya, dari lantai sampai ke plafon. Fitur pelipatan ini ya cukup inovatif ya, tidak ada di mobil lain. Oke ya lur. Oke, sekarang kita lihat untuk bagasinya. Ini pakai kunci kontak ya untuk membukanya, kemudian ada handle di sini, tepat di bawah logo Honda. Untuk bagasinya seperti ini, cukup luas ya, cukup luas. Kemudian ada ini untuk penyimpanan di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Kemudian kalau kita lihat ini penyimpanan tertutup, sedangkan yang di sini penyimpanan terbuka. Yang tertutup penyimpanan tertutup, dan ini penyimpanan terbuka, laci-laci kecil. Kemudian untuk bagasinya cukup luas, bisa untuk 4 atau 4 galon bisa masuk, dengan koper, 2 koper besar bisa juga. Ban serep berada di sini ya. Ini ban serepnya seperti ini. Ban serep yang bawaan dari pabriknya seperti ini, velgnya ring 15 dengan profil ban 195/60 R15. Motifnya seperti ini ya untuk velg bawaan dari pabriknya. Kebetulan ini untuk velgnya sudah diganti velg racing warna biru ya, dan ini untuk ban serepnya, velgnya masih orisinil. Oke ya lur, lanjut ke bagian mesin.
Inilah ruang mesin dari Honda Jazz GT3 untuk varian VTEC ya. Di bagian mesin ada covernya tulisan Honda VTEC. Ini untuk membedakan dengan yang IDSI. Karena IDSI itu covernya ada tulisan Honda IDSI. Untuk kap mesin sendiri seperti ini sudah dilengkapi dengan peredam. Mesinnya 1500 cc SOHC VTEC ya. Ini untuk varian VTEC dan ada varian juga IDSI. Perbedaannya apa? Sama-sama SOHC 4 silinder. Kalau VTEC ini lebih mengutamakan performa ya, dimana dia menghasilkan tenaga sebesar 110 horsepower di putaran 5800 rpm ya. Mesinnya sendiri ini posisinya melintang ya, karena penggerak roda depan ya. Jadi ini mesinnya langsung transmisi dan ada axle yang ke roda kiri dan kanan. Kemudian karena ini transmisinya matic ya, jadi tidak ada reservoir untuk minyak kopling ya. Ini hanya ada reservoir minyak rem. Tenaga dari VTEC ini cukup terasa menyentak ya, jadi akselerasinya itu ketika diinjak cukup oke, dan tenaga di putaran atas saat di tol atau di luar kota itu cukup terasa jambak ya. Berbeda dengan varian IDSI di mana dia lebih mengutamakan keiritan bahan bakar, tapi tenaganya hanya 87 horsepower dan torsinya 126 Nm. Sangat jauh ya kalau dibandingkan dengan varian VTEC yang tenaganya 110 horsepower dan torsinya 140 Nm. Seperti ini untuk mesinnya. Oke ya lur, terakhir kesimpulan dari review Honda Jazz GT3 ini ya, untuk Honda Jazz varian VTEC. Apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya, dan apakah masih layak untuk dimiliki saat ini? Untuk kelebihannya, yang pertama eksteriornya cukup oke ya, desainnya sporty dan juga long lasting. Kemudian untuk interiornya cukup lapang dan juga pandangan pengemudi cukup luas. Itu kelebihan yang pertama. Eksteriornya desainnya long lasting dan sporty ya, cukup sporty untuk anak muda, sangat cocok. Kemudian interiornya, kabinnya lapang, joknya nyaman dan pandangan pengemudi cukup luas ya. Kemudian yang ketiga, handlingnya oke. Dia sudah menggunakan EPS ya, tidak lagi menggunakan hidrolik. Dia handlingnya cukup presisi dan oke. Untuk yang keempat itu di performa mesin, dimana untuk varian VTEC itu tenaganya cukup oke di putaran atas dan juga akselerasinya itu cukup menyentak atau jambak ya, kalau bahasa Jawanya jambak. Akselerasi oke, dan untuk putaran atas kita luar kota atau di tol itu juga sangat bertenaga dibandingkan kompetitornya ya, baik Toyota Yaris, Isuzu maupun Hyundai ya. Hyundai itu ada Avega juga, itu kalah dari sisi performa mesin. Kemudian untuk varian IDSI itu kelebihannya di bahan bakarnya yang cukup irit. 4 kelebihan itu ya. Yang pertama di desain eksterior yang sporty dan long lasting. Yang kedua, kabin yang lapang dan nyaman, pandangan pengemudi luas. Kemudian yang ketiga itu handlingnya, setirnya itu sangat presisi ya, enak. Kemudian yang keempat, mesinnya yang performanya cukup oke ya dibanding kompetitor untuk varian VTEC, dan juga sangat irit untuk varian yang IDSI. Itu aja untuk kelebihannya. Dari kelebihan tentu saja ada kekurangan ya. Jadi ini walaupun oke, tetapi tetap saja ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu dari
ground clearance ya. Ground clearance yang cukup rendah kalau kalian tinggal di daerah pedesaan atau perkampungan yang banyak polisi tidur atau jalan-jalan rusak di luar kota, itu kalian biasanya akan mentok, terutama di bumper bagian depan dan juga sampai. Kalian harus hati-hati dan direm ya kalau melewati polisi tidur atau lubang-lubang yang cukup dalam. Kalau enggak, tidak hanya bumper yang mentok, mungkin karter dari mesin sendiri juga akan mentok. Itu kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua, kalau kalian membeli Honda Jazz second, itu harga jualnya cukup stabil dan tinggi ya, harga jualnya tinggi. Jadi kalau mau beli tentu saja ini adalah kekurangan, harganya masih tinggi. Kemudian yang ketiga, itu seperti Motuba lainnya yang sudah lebih dari 10 tahun tentu sudah mulai ada perawatan ya, baik misalnya sil-sil yang sudah mulai rembes atau AC yang nggak dingin dan lain-lain. Perlu pengecekan ekstra kalau kalian ingin membeli Honda Jazz second. Itu aja untuk kekurangannya. Dibalik kelebihan dan kekurangannya, apakah Honda Jazz GD3 ini masih layak untuk dimiliki? Berikan komentarnya lur. Oke ya lur, sekian dulu untuk review Honda Jazz GD3 ya, Honda Jazz generasi pertama varian VTEC. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.